Shalom semua, selamat bergabung kembali di acara Good ya, Grow Up Together. Sebelum kita masuk ke acara bincang-bincang kita satukan hati, kita doa dulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul biarpun via Zoom online, tapi kami masih bisa duduk bersama Tuhan Yesus untuk berbincang-bincang seputar yang terjadi, yang kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya sharingan demi sharingan yang dari kami masing-masing bisa menguatkan kami satu sama lain, sehingga dalam kehidupan kami, apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami lakukan semuanya itu melakukan yang terbaik semuanya, apapun yang kami kerjakan, sehingga lewat tangan kami, apa yang kami kerjakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepunyaan Tuhan, kami undang kehadiran Tuhan hari di tengah-tengah kami, dalam Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir acara ini, dan juga sertakan roh penolong roh kudus-Mu Tuhan Yesus dalam diri kami, sehingga kami masing-masing ada roh kudus menguatkan kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang siap memulai acara bincang kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Ketemu lagi ya via Zoom ya, online ya. Nah, malam ini nih temanya nih, perbincangannya tuh tentang ketika kita menghadapi ini nih, ada omongan negatif tentang kita, sindiran tentang kita, terus bagaimana kita tuh nanti menghadapinya gitu. Nah, kan gini, kan banyak ya orang selalu menilai tuh dari tampilan luar kita aja, tapi dia tuh nggak lihat keseluruhan dari proses yang kita kerjakan. Saya ngambil contoh gini deh, ada seorang kayak apa sih, belum hamba Tuhan ya, tapi mungkin masih kayak yang remaja lah, tapi dia udah punya potensi tuh, kayaknya misalkan dia senang bergelut di dalam musik. Jadi tuh dia punya passion di situ. Jadi dia tuh suka main drum, suka main gitar, keyboard. Pokoknya dia kuasai deh semuanya itu. Dan ternyata dia juga suka, oleh yang terlihat bakatnya itu dulu. Jadi dia suka bisa lah memainkan semua peralatan musik. Nah, tapinya ketika di tempat dia berjemaat, gayanya itu ngomongnya gimana ya, gak mengizinkan tuh memakai kayak drum, gitar, jadi itu cuma hanya mengizinkan satu alat musik aja, yaitu tuh piano, grand piano yang gede doang. Nah, ketika dia, bisa bayangin dong, ketika kita tuh punya passion, misalkan, aduh kayaknya kita lebih bergairah ya kalau kita tambahkan alat instrumen musik yang lain, misalkan contoh nih ya, keyboard, terus kalau nggak drum, kalau nggak misalkan gitar. Nah, ternyata setelah dia mikir kayaknya iya ya, kalau kita membangun suatu puji-pujian kayaknya enak ya kalau kita tambah banyak instrumen ya. Ketika dia mengajukan itu ke kakak rohani, tapi ditolak, nggak boleh katanya. Nah, nggak boleh. Akhirnya ini sih kejadian nyata ya, teman saya. Jadi akhirnya lama-lama dia passionnya dia tuh lama-lama ini jadi kayak memudar. Jadi dia kayak nggak tertarik. Emang bukan nggak tertarik, jadi kayak jadi ogah-ogahan gitu loh. Akhirnya lama-lama dia mundur. Akhirnya lama-lama menghilang dia dari gereja, dia pindah gereja. Nah, di pindah gereja, setelah saya lihat pelayanannya sekarang malah dia selain bisa mulai membawakan khotbah, juga songwriter segala macam. Jadi maksudnya apa emang kita lihat dia itu bisa, dia pindah, dia melakukan itu gitu loh. Tetapi di tempatnya dulu tuh dia nggak dihargai. Maksudnya orang tuh nggak menghargai pendapat dia, nggak menghargai bakat dia, kemampuan dia, begitu. Nah, orang kan kadang tuh kan hanya lihat casingnya doang ya, tapi itu nggak menggali apa yang kita ada di dalam kita gitu loh. Banyak sih contoh yang terjadi. Dulu juga saya ada kenal tuh satu koko, ya bisa dibilang kakak rohani juga. Dia juga orangnya punya passion mengajar.
dulu saya sekolah minggu juga diajar sama dia, tapi dia nggak lanjut lagi ngajar karena sorry ya, memang dia cowok, tapi tuh agak sedikit tuh gayanya dia tuh agak sedikit gimana kan, saya kayak, kamu tuh nggak boleh begitu, bahasanya tuh agak gemulai. Nah, ternyata di belakang dia tuh banyak omongan-omongan miring, cibiran-cibiran tentang dia. Akhirnya itu tuh yang saya tahu pasti hal apa yang memutuskan dia tuh benar-benar mengundurkan diri dari pelayanannya dia. Tapi ketika saya masih diajar oleh dia, banyak gunjing-gunjingan tuh yang nggak enak tentang dia. Mungkin karena itu akhirnya dia memilih mengundurkan diri gitu. Nah, malam ini yang mau kita bahas nih gini nih. Uh, Ketika Tuhan Yesus sendiri melayani pun dia pun mengalami hal demikian ya. Saya bacakan dulu di Markus 6 ayat 1 sampai 6 ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, dalam cerita Tuhan Yesus pun mereka juga nggak percaya sama kemampuan Tuhan Yesus gitu loh. Nah, kadang kita pasti mengalami ya di dalam kehidupan kita, baik maksudnya di dunia sekuler maupun ketika kita ada di dalam pelayanan kita gitu. Ya mudah-mudahan sih kalau di pelayanan sih nggak ada ya gitu. Coba teman-teman pernah nggak sih ada yang ngalamin kayak gitu? Kalau saya sih beberapa kali ada, maksudnya tapi bukan saya sendiri, cuman maksudnya kakak rohani saya tuh saya lihat, maksudnya ya karena mereka pelayanan luar biasa, cuman ada akhirnya memilih tuh mengundurkan diri karena ya itu omongan-omongan miring yang di belakang dia begitu. Buat saya sih gimana ya? Hmm, saat ini coba andai kata kita di posisi dia begitu, andai kata kita di posisi orang yang digosipin nih, apa yang akan kita lakukan? Hayo, apa nih yang akan kita lakukan? Kalau andai kata kita di posisi dia dan kita tuh di ya omongan negatif lah gitulah. Ya, Sifon Hmm, mau ini komen. Jadi kalau misalkan makanya kalau kita masuk ke dalam gereja kan ada macam-macam orang kan, kita akan ketemu berbagai macam orang dengan berbagai macam motivasi masing-masing orang gitu kan, kita nggak tahu di dalam mungkin ada yang dia bukan siapa-siapa atau dia bagian divisi mana, tapi dia punya satu keinginan atau satu motivasi buat jadi misalkan, oh gue mau jadi pemimpin ini nih, entah worship leader, gue pengen jadi ini nih. Nah itu kan motivasi yang kita nggak tahu gitu dengan kita ketemu orang, dan seseorang dengan cara masing-masing akan melakukan untuk dia sampai kepada tujuannya tersebut gitu kan. Nah, kalau sampai kita ketemu orang yang dia untuk mencapai tujuannya dia harus menjatuhkan orang lain gitu kan, nggak taunya kebetulan kita nih yang ketemu nih, kita satu divisi sama orang yang punya hasrat gede gitu kan, pasti kita pun akan dijatuhkan dan kita akan disinisin. Buat saya sih gini, selama kita jalan di jalur yang benar gitu dan kita melakukan yang nggak salah gitu, orang lain pun akan melihat gitu bahwa oh dia ternyata bukan dianya yang salah, tapi memang dianya disinisin gitu. Dan orang juga nggak mungkin tutup mata lah, kecuali memang di tempat itu
orang tersebut udah kongkow dengan beberapa orang gitu. Tapi kalau misalkan misalkan aku nih punya seterunya sama Cifon, terus Cifon nggak suka sama aku, coba jatuhin sinisin, pasti orang juga akan lihat lah ujung-ujungnya. Ya kalau aku sih lihatnya hasil perbuatan kita gitu ya, maksudnya bukan cuma dengerin omongan orang, tapi lihat nyata apa yang kita kerjakan kan. Ya betul, pasti orang juga akan tahu, oh si ini ternyata ambisinya gede ya sampai mau jatuhin si ini gitu. Orang akan lihat. Tapi kalau memang bentuknya orangnya nggak hanya satu yang begitu, tapi mungkin ada 5 orang atau 10 orang, ya kalau aku bilang sih mendingan keluar aja, berarti itu komunitas yang nggak sehat gitu sih. Iya, makanya dulu tuh suka bingung, padahal tuh maksudnya kakak rohani yang aku kenal 2 itu tuh, mereka tuh maksudnya luar biasa gitu. Yang satu lagi itu dia tuh dulu tuh dia tuh di posisi perusahaan tuh udah manajer, tapi di balik kesibukan dia masih mau meluangkan waktu tuh buat mengajar di KUR gitu loh. Dan maksudnya selama dia pegang pun, memang dia ada belajar sih, memang dia ada background musik ya. Jadi itu ketika dia ngajar pun KUR itu tuh suka berapa lama sekali itu kita suka tanding gitu kan, tanding antar gereja yang punya KUR itu. Dan biasanya kuria dari gereja kita, dari gereja yang lama itu selalu ada di dalam 3 besar setelah ketika dia menjadi pemimpin KUR-nya. Tapi karena ada gonjang-ganjing yang nggak enak tentang dia memilih mundur, terus KUR-nya digantiin orang. Setahu saya udah awalnya tuh drop banget sampai itu bener-bener shock keluar dari 3 besar dan bahkan tuh nggak masuk ke dalam seleksi nggak lolos final ya kalau nggak salah buat tanding atau gimana deh, jadi sempet dropnya jauh gitu. Cuman ya makanya saya lihat gitu ada beberapa, ya makanya ada orang yang memilih tuh lebih baik ya udahlah aku cabut gitu. Tapi mungkin ada juga tuh yang punya niat terus buat ngomong. Ya. Silakan. Saya boleh boleh. Ini kan kita ngobrol-ngobrol, saling timpa aja, nggak apa-apa. Saling timpa ya, Siswan. Ini masalah berarti kan ini yang dibicarakan kan tentang seorang yang pencemooh gitu, bisa dibilang cemoohin orang. Suka sinis sama kayak ngomongin apa ya, kayak suka ngomongin orang gitu, tapi mungkin belum tentu dianya sendiri ketika dia di posisi itu orang dia bisa melakukan hal yang sama gitu loh Pak. Sinis. Oh, sinis ya. Jadi bukan masuk dalam kategori pencemooh ya. Sinis, pencemooh sama itu udah masuk kategorinya banyak. Sinis, pencemooh, meremehkan. Soalnya kan itu kan tadi kan yang Sisfoni tadi bilang itu kan ambil di ayatnya kan di Perjanjian Baru ya. Iya, di Markus tadi. Yang lama juga ada itu di Ayub. Ayub kenapa? Ayub 17 ayat 2. Itu kalau kita bisa baca ya Sisya di Ayub. Ya, tolong bacain Pak. Silakan Pak. Bentar ya, Ayub 17 ayat 2. 17 ayat 2 itu bilang, sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Di sini aja Ayub ini udah peristiwa Ayub ini dia udah dikelilingi sama para pencemooh hidupnya. Kemudian juga di Mazmur 101 ayat 5, Mazmur 101 ayat 5, saya buka 105 ayat 1 lagi. Mazmur 100, tunggu sebentar ya saya 101 ayat 5 tuh. Orang-orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Tuh di sini pun Daud sendiri bilang bahwasanya dia sebel banget nih sebenarnya sama orang-orang yang suka cemoohin. Tapi memang orang-orang ini selalu ada ya. Kapanpun dan dimanapun kita ada pribadi-pribadi kayak ini gitu loh. Nah, tapi kan sementara kita berarti dengan kata lain kalau ada orang-orang kayak begini, kita jadi orang-orang yang Kristen ini jangan jadi kayak gitu dong. Kayak jangan jadi orang pencemooh gini, karena kan kita kan udah bisa dibilang kita udah mengikut Tuhan, udah tahu firman. Tapi dengan kata lain, yang pertama, orang-orang ini ada kok di sekeliling kita sebenarnya gitu, nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita baik itu dalam dunia pelayanan maupun dalam dunia sekuler selalu ada. Dan harus memang berinteraksi sama kita gitu loh. Iya. Terus,
Nah, untuk menghadapinya ya kayak di Mazmur 1 ayat 1 kan juga bilang tuh. Mazmur 1 ayat 1 firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti maksudnya, ya kalau menurut saya kalau ada orang kayak gini jangan bergaul sama mereka lah. Karena takutnya kita ikutan jadi pribadi yang suka cemooh. Betul. Jadi kita bisa terpengaruh juga. Nah, maksudnya ikut-ikutan masuk grup pencemooh juga. Tapi kalau terus selain maksudnya kalau misalkan ada kata kita nggak masuk jadi grup pencemooh, bisa-bisa kita yang menjadi nggak pede lagi atas apa yang kita kerjakan, yang ada akhirnya kita malah memilih mundur. Tapi saya setuju sama omongan Ren tadi, kalau maksudnya di dalam satu komunitas sudah ada orang-orang yang berbuat demikian, maksudnya tuh nggak suportif lah ya, katakan begitu, nggak suportif, tapi malah yang ada tuh, dia kan begini, dia begitu, begini, begitu terus. Jadi akhirnya malah bikin orang tuh jadi minder, akhirnya jadi orang, oh iya ya, saya jadi begitu ya, gitu. Kayaknya nggak layak ya, gitu. Kalau mau dipikir layak nggak layak, nggak ada satupun sih kita di sini semua yang layak ya. Namanya kita manusia, daging, pasti dosa mah pasti ada. Kalau memang mau tunggu sampai kita perfect, kita nggak ada cacat celaknya, kapan menunggu sampai itu? Namanya selama kita hidup tuh nggak ada yang manusia yang sempurna lah, no body perfect lah itu kalau ini maksudnya gitu. Cuman kita tahu, cuman kayaknya selalu ada aja orang-orang kayak gitu tuh ditaruh-taruh sekeliling kita gitu loh. Apakah memang Tuhan apakah itu juga termasuk rancangan Tuhan ya? Maksudnya Tuhan menaruh orang-orang seperti itu juga memang kita harus ada belajar sesuatu gitu dari orang-orang kayak begitu. Tentunya bukan belajar mencemooh orang ya, bukan ya, maksud saya bukan begitu. Tapi maksudnya dari kita, maksudnya Tuhan mau lihat nih di dalam kehidupan kita, baik lu mau melayani atau mau di dunia pekerjaan, maksudnya tetap ada orang-orang kayak begitu gitu loh. Nah, kalau saya lihat sih, kalau Tuhan tempatin di situ juga Tuhan tuh mau kita belajar. Jangan sampai masuk menjadi kelompok seperti itu. Terus juga yang kedua, yang kalau saya lihat sih maksudnya gini, jangan kita gampang terpancing omongan orang. Kan kadang kita reaksinya juga tiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang maksudnya, ini orang, mungkin ada yang reaksinya ngebales, ngapain lo ngomongin saya gitu. Tapi ada juga orang yang reaksinya nggak begitu, tapi diem, akhirnya diem tapi dia menghilang begitu. Nah, kalau saya pribadi sih orang-orang kayak gitu selalu ada. Justru buat saya pribadi orang-orang kayak gitu tuh kita mesti lihat, apalagi yang ngomongin kita tuh dalam satu komunitas ya, maksudnya kita nggak boleh menjadi orang kayak begitu. Itu kan ada ayat Alkitab, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nah itu ini bukan menajamkan, ini menumpulkan, akhirnya malah hilang. Nah itu kan yang silakan. Bugem kayaknya mau nanggepin tuh. Oh iya, nanggepin aja, potong aja nggak apa-apa. Ini kan kita ngobrol. Ya itu kan tadi si Spon ngomong dari sisi yang seperti itu. Tapi kalau saya bilang bisa jadi gini, misalnya saya yang disinisin, diperlakukan seperti itu. Balik lagi ke diri masing-masing orang gitu kan. Terimanya gimana? Bisa jadi satu, saya pakai kesinisan orang itu untuk bangun diri saya makin benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Bisa jadi kan, akhirnya kita benar-benar, ayo udah kita mau melayani Tuhan lebih lagi gitu. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik berikan buat Tuhan. Atau yang kedua, belajar terima kritikan itu, terus simpen dalam hati kita, terus diserahin sama Tuhan gitu. Dalam hati, Tuhan, saya ada orang yang begini nih sama saya, ngadu ke Tuhan gitu. Terus kita cuma serahin sama Tuhan, doa,
kita lewatin hari demi hari dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan gitu. Jadi kitanya bukan lari dari pelayanan itu, tapi bisa terus maju sambil terima kritikan itu, kesinisan orang itu, buat kita semakin menjadi cambuk lebih, ya. Ya, maksudnya gitu ya. Akhirnya jadi lebih lagi melayani Tuhan gitu. Kalau dulu Gitu yang sih. kasus ya aku setuju sih, maksudnya dulu yang kalau kasus teman saya yang karena dia itu nggak dianggap sama sekali, maksudnya kan dia, Pak kita boleh nggak pakai gitar akustik aja gitu, maksudnya buat remaja aja. Tadinya udah di proof, nggak tahu kenapa akhirnya itu dibatalkan lagi, nggak boleh pokoknya piano doang. Akhirnya jadi kalau saya lihat ya itu lumayan mematikan potensi seseorang juga. Akhirnya teman saya memang akhirnya dia pindah. Dan ketika dia pindah, malah dia apa yang dulu menjadi kerinduan dia yang tidak tersalurkan, justru dia dengan pindah akhirnya tercapai. Betul, tercapai dan dia melayani dengan luar biasa. Itu yang saya lihat gitu, di satu tempat dia tidak direspon apa yang dia mau, ternyata ketika dia pindah, dia melayani Tuhan tuh dengan luar biasa. Dan ketika di satu tempat itu dia tuh kayak ditahan, kayaknya ya pokoknya nggak bisa, pokoknya kita istilahnya aturan kita gini ikutin gitu. Nah karena di tempat lain malah benar-benar yang seperti tadi si Silvi ngomong, dia melayani itu dengan menggebu-gebu dan akhirnya malah wah tuh grand. Kalau buat saya grand banget ya itu, karena teman sepantaran gitu dan kita tahu dulu wah gimana dia begitu tuh. Emang orang-orang kayak gitu tuh selalu ada aja gitu. Coba teman-teman ada nggak yang mau di-sharingkan? Maksudnya pernah nggak sih sendiri ngalamin ataupun gimana gitu? Ya, bolehlah sambil kita menguatkan juga. Ada yang mau selip-selip firman juga monggo. Very welcome. Sebenarnya sih Cifon kalau kita pengen lihat lagi ya, itu kan ada sudut. Kalau kita pengen bilang, oh kita ditaruh di tempat kayak gitu yang orang-orangnya seperti itu. Tadi benar yang kata Bu Silvi bilang, siapa tahu Tuhan memang mau bikin kita, membentuk kita seperti itu gitu dengan cuman seperti itu. Nah, tapi bisa juga kalau kita lihat, siapa tahu kita masuk di situ memang karena Tuhan mau taruh kita untuk rubah itu orang. Nah, iya makanya. Betul, tapi yang susah bisa itu. jadi, iya. Tapi yang susah kita mengerti itu. Nah, kebanyakan kita pasti langsung mikirnya, Tuhan tempat ini nih nggak bisa nih buat saya nih, saya harus keluar dari sini nih. Nah, tapi jarang orang langsung mikir, oh jangan-jangan Tuhan mau taruh saya di sini karena Tuhan mau rubah dia melalui saya. Iya betul. Itu yang jarang orang pikirkan. Berpikir sampai di situ. Ya, jadi sejauh ini banyak orang begitu kena ini langsung cabut, langsung dijemuin cabut. Nah, tanpa berpikir ulang. Sebenarnya kan kalau misalkan kita mau ngomongin di gereja masalah ini kasusnya, alangkah baiknya kita nggak langsung keluar seperti itu. Cuman kita ngomongin dulu kan ada gembala sebagai pemimpin. Nah, tujuannya pemimpin ini sendiri kan juga dia bisa melihat dong, dia mengenal apa domba-domba yang dia gembalakan gitu kan. Dan ketika kita ngomong sama dia, Pak saya begini, ya pasti dia juga akan mengambil jalan yang terbaik. Entah itu kita ditukar dengan pelayanan yang berbeda atau gimana pun caranya ya nggak ngerti. Cuman kan nggak selamanya kita begitu langsung dibegituin langsung keluar gitu sih Cipon. Ya makanya aku bilang kan respon tiap orang tuh bisa berbeda-beda gitu. Makanya aku percaya maksudnya Tuhan sih pasti ada inilah ya, apa sih ngomongnya, ada maksud dan rancangannya Tuhan. Cuman kadang kita tuh yang nggak berpikir jauh di situ gitu, yang ada malah ya udahlah kayaknya memang tempat saya bukan di sini gitu. Kadang kita mikirnya kayak begitu gitu. Tapi ya ada juga tuh contoh tuh. Jadi dulu dia ini sih contoh aja ya, contoh. Jadi tuh dia ada hamba Tuhan yang masih barulah dalam melayani. Ketika dia dipercayakan membawakan, maksudnya kayak khotbah pendek lah. Khotbahnya luar biasa, maksudnya tuh benar-benar tuh bagus lah gitu. Nah, ketika dia melayani itu, ternyata setelah dia melayani, ya itu biasa timbul lagi loh.
ini kan ternyata orang tuanya begini loh, bapaknya nih begini, mamanya nih begini. Aduh, orang keluarganya aja kayak begini. Terus bagaimana mau ngelainin kita, keluarga dia aja dari keluarga yang nggak beres gitu loh. Saya nggak mau dilayani dengan hamba Tuhan seperti itu. Nah, ketika kita melayani buat Tuhan, ada aja kan tuh kan omongan yang kayak begitu lagi. Ya, namanya kita hidup, kita nggak mungkin minta semuanya sempurna gitu loh. Nah, ketika kita menghadapi model-model kayak gitu tuh, ketika kita di posisi orang yang digosipin nih, nah kita harus gimana tuh responnya gitu loh. Kita harus bagaimana responnya ketika memang Tuhan mau pakai kita gitu loh. Ketika Tuhan mau pakai kita nih buat menjalankan misinya Tuhan, membawakan khotbah. Tapi ketika kita mau dipakai, ada aja nih orang-orang di belakang dulu, dia tuh kan dari keluarga nggak beres katanya. Tuh orang tuanya aja masih belum beres tuh dia udah bawain renungan khotbah, orang tuanya aja dia ngomongnya ya, masih masih suka pada kehidupan lama gitu, maksudnya mungkin contoh ya, mungkin masih suka berjudi gitu loh, suka gambling, terus pokoknya yang kesana yang kayak belum bertobat lah. Tapi anaknya ini udah melayani Tuhan luar biasa. Ketika digosipin gitu kan, jadi kan nggak sinkron gitu loh. Nah itu kalau kayak begitu tuh mesti gimana tuh? Koriko, mesti gimana tuh kok ngarapinnya tuh? Itu kan lumayan jadi kendala banget buat kita gitu loh. Mental, balik lagi ke mental. Sepertinya Henry mau nanggapin. Silakan, siapa aja boleh. Kayaknya kalau kayak gitu balik lagi ke pribadi masing-masing orang deh, Fon. Maksudnya kalau yang punya kepekaannya udah diasah gitu, kepekaan sama Tuhannya udah makin terus dibangun, makin deket sama Tuhan, makin intim sama Tuhan, makin peka. Biasanya ada sinyal-sinyal tertentu yang bisa tahu nih mau ke arah mana gitu. Ya kan? Maksudnya dengan rohani dia yang udah peka sama Tuhan, bisa tahu tuh. Kayak begitu tuh mau bawa kita kemana. Apa yang mesti kita kerjain gitu. Jadi ya balik lagi kayak gitu, pasti tanggapan dari masing-masing orang bisa berbeda gitu. Iya nggak sih? Nah, iya betul, tanggapan orang beda-beda. Tapi maksudnya gini loh, kalau ketika kita di situasi gitu tuh, nah, apakah kita akhirnya tuh kayak terpengaruh kah gitu loh? Menjawab dari Koriko. Iya silakan Hen. Menanggapi. Ya jadi saya sependapat sama kayak Bugem bilang, itu memang respon masing-masing. Ya kayak misalnya ada contoh, ada orang ngomongin, tiba-tiba itu masuk ke dalam hati kita, terus kayak nyelekit gitu. Kayaknya begitu omongan itu masuk, langsung kita berpikir, bisa negatif, bisa positif. Negatifnya, ya bener apa yang orang itu omong, gue nggak bisa apa-apa, gue gini. Akhirnya karena pikiran itu terus ada terus, akhirnya pilihannya mundur atau keluar. Kedua, bisa juga orang dapat itu respon yang kayak tadi seperti yang sama tuh, negatif juga, tapi dia cerna dulu. Maksudnya omongan orang itu bener nggak yang diomongin? Kalau memang andai kata bener, ya seperti yang tadi dibilang Bu Silvi, kan bisa memperbaiki diri tuh, jadi bahan sebagai masukan positif. Kedua, bisa juga secara nggak langsung kan memang menyakiti juga. Ya, kita langsung bisa berpikir, ini gue di sini ngapain? Maksudnya andai kata bisa kita ngomongin pelayanan, apakah gue mencari muka atau memang benar-benar Tuhan gue di sini pelayanan untuk melayani Tuhan. Kalau memang untuk melayani Tuhan, yang omong-omongan itu tuh nggak bakal menggubris kita. Malah juga kalau misalnya udah benar tahu, kita malah harus ngedoain orang itu. Karena secara nggak langsung dia udah nyakitin hati kita kan. Jadi ya dalam hati aja ngomong, Tuhan ampuni orang itu. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia katakan atau apa. Ya kita mengampuni. Ya kita tetap maju. Nggak ada masalah kok. Itu dari saya. Emang setuju sih. Maksudnya memang jangan gara-gara omongan 1-2 orang yang begitu tuh
kitanya jadi mundur dari apa yang kita kerjakan. Memang maksudnya kadang tuh ya mungkin ya Tuhan tempatin orang-orang kayak gitu juga membentuk kita ya. Memang maksudnya Tuhan tahu, kan yang paling tahu diri kita tuh sebenarnya yang paling tahu ini kan bukan diri kita, tapi Tuhan yang paling tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Dan kalau dulu saya nggak berpikiran seperti itu. Dulu maksudnya dulu yang seperti apa yang tadi kita share-share, maksudnya kalau misalkan ada yang ini nggak cocok, cabut kayak begitu. Jadi nggak apa namanya nggak berpikir sampai oh jangan-jangan Tuhan memang tempatin saya di tengah-tengah komunitas gini nih, ada nih yang Tuhan suruh saya belajar atau apa gitu. Nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nah, baru puji Tuhan ya, udah mulai bisa berpikir seperti itu. Ini nih apa istilahnya beberapa tahun belakangan ini baru bisa ngerti, oh iya, kita nggak bisa selalu mencari situasi yang baik, yang nyaman, yang seperti yang kita mau gitu loh. Jadi andai kata memang kita ditempatkan di satu situasi yang nggak enak, seperti tadi Henry ngomong, ya kita jangan langsung action dulu gitu loh. Ya kita maksudnya dicerna dulu, Tuhan nih memang apakah suruh saya belajar sesuatu dari sini gitu, terus kita mau dengan rendah hati tuh ini. Silakan kalau ada mau nanggepin ya, open Kadang ya. bisa begini juga nih. Kadang bisa begini juga. Makanya contoh seseorang nih dia berdoa, Tuhan saya ingin melayani dong. Kan itu doanya kan pertama kan, ya udah kalau pikiran dalam hati dia kan ya udah yang penting bisa melayani dulu deh. Oke, akhirnya bisa melayani dalam satu gereja. Nah di situ mulai kan Mas, mungkin yang seperti biasa ada pertemuan sama orang, ada komunitas, habis itu ya udah terjadi clash, ada omongan-omongan miring, ada omongan apalah, di situ kan sebenarnya diproses. Kadang yang kita minta tuh nggak kita minta satu, tapi sebenarnya Tuhan tuh kasih banyak. Udah melayani sekaligus kita juga diproses di dalam sono. Cuman kadang kita nggak sadar. Yang kita mau tuh cuma yang penting gue melayani dulu gitu loh. Memang tetap misalnya dia nggak bisa misalnya di dalam satu gereja nih dia udah melayani, terus akhirnya pilihannya dia keluar. Dia pindah ke gereja lain, ya nanti dia bakal sama lagi seperti itu. Nanti kalau misalnya dia kena omongan lagi, dia bakal keluar lagi. Akhirnya kan pilihannya dia jadi loncat-loncat, lama-lama mungkin bisa mundur, nggak melayani sama sekali. Tapi bisa juga dia tetap mungkin dia berhenti sampai misalnya di gereja berapa, misalnya dari gereja 1, gereja 2, gereja 3. Di gereja 3 dia sadar, oh iya selama ini apa yang dulu gua doain ternyata Tuhan kasih lebih. Ketika gue melayani, Tuhan proses gue menjadi setia, menjadi taat, mengampuni ya siapa tahu aja di gereja 3 dia bisa dapat bilangnya apa ya? Bisa sadar. Ya bisa sadar lah gitulah di gereja 3 begitu. Itu dari saya. Iya sih, tapi emang jujur kalau awal-awal ngalamin nggak bakal kepikiran deh bahwa maksudnya Tuhan tuh mau membentuk kita gitu loh. Pasti dengan seiring berjalannya waktu tadi, ya kita kan juga diproses dong. Setelah di tempat pertama, kita cabut lagi tempat 2. Loh, kok tempat 2 begitu lagi? Kok tempat ketiga begitu lagi? Nah, habis itu ketika di situ tuh kalau saya boleh bilang, jangan mikir pakai ini apa sih jangan mikir pakai kekuatan kita sendiri aja. Maksudnya tuh benar-benar harus tanya sama Tuhan juga. Tuhan, ini kok kayak begitu terus ya gitu. Kadang kan gini, kita mau sabar nih, kita doa Tuhan kasih saya kesabaran. Abis itu pasti diketemuinnya dengan orang-orang yang bikin kita nggak sabar. Iya, setuju. Karena Tuhan banget seperti itu. Karena Tuhan tahu maksudnya kelemahan kita di sana. Jadi makanya kita dikasih satu situasi tuh yang kita tuh disuruh belajar, dipres sama Tuhan. Maksudnya lu belajar, memang nggak enak, tapi percayalah kalau misalkan lu ikutin yang gua taruh, ya ke depannya maksudnya Tuhan akan membentuk kita tuh sesuai yang Tuhan mau. Tapi kadang kan kita nggak
nggak nyadar, nggak tahu, nggak ngepikir. Jadi kita cuma berpikir dari sudut pandang kita sendiri, dari apa yang kita lihat yang di depan mata, tapi kita nggak tahu apa yang di depan tuh yang udah Tuhan rencanakan jauh buat kita. Nah itu kan kelemahan manusia gitu. Nah memang jeleknya manusia memang, ya silakan kalau ada yang mau lanjut ngobrol, ayo monggo. Shalom. Shalom, Immanuel. Iya, kalau saya dari zaman SMA ada satu kayak satu khotbah gitulah atau satu tema. Dulu zaman ikut ibadah anak muda tuh ada satu yang benar-benar khotbah tuh yang masih nempel banget sampai sekarang tuh. Temanya tentang respon hati. Jadi itu benar-benar nggak tahu kenapa gitu, benar-benar nempel banget sampai sekarang. Kalau yang Sharingkan dong. Kalau yang kita omongin dari tadi kan ini kan soal orang ngomong sinis ke kita gitu ya. Mencemooh gitu, kayak meremehkan, nggak nganggep gitu. Iya, kalau dari tadi yang udah banyak disebut sih, kalau menurut saya ya memang seperti itu gitu. Selama kita hidup di dunia ini, segala sesuatunya itu proses. Dan kita nggak tahu tuh maksudnya proses hidup itu kapan gitu. Jadi maksudnya nggak kayak kita maksudnya nggak terjadwal gitu. Proses hidup itu nggak terjadwal. Jadi dari melek mata pagi hari sampai kita merem nanti malam, itu proses hidup nggak tahu gitu sampai kapan bisa terjadi gitu. Bisa aja kita baru keluar kamar gitu udah ada yang bikin kesel, udah ada yang bikin ribut-ribut gitu. Nah itu bisa aja, tapi balik itu iya, pancingan banget itu. nggak ada yang tahu gitu. Kadang dulu pas zaman kerja gitu kan, bangun-bangun melek mata lihat handphone, ada masalah gitu di kerjaan, belum ngapa-ngapain baru ini udah ini gitu, udah diomel-omelin apa segala macam gitu. Nah itu bikin ngamut ya, bikin ngamut, ngerusak hari gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, ya semua itu sebenarnya tergantung dari respon hati aja gitu. Karena kayak yang tadi dibilang gitu, maksudnya gue mau pelayanan gitu, gue mau melayani gitu. Tapi memang udah dari sananya tabiatnya, misalnya Tuhan, gue mau belajar jadi orang yang sabar gitu kan tadi. Ya malah memang Tuhan dengar. Waktu kita minta, Tuhan, gue mau jadi orang yang sabar. Caranya adalah ya diadu dengan orang yang bikin kita nggak sabar gitu. Kayak misalnya seorang kesatria gitu. Dia dikasih nih, ini pedang, pokoknya pedangnya nih luar biasa banget hebatnya gitu. Pokoknya kesaktian pedang ini tuh sangat luar biasa. Nah, cara ngetes pedangnya itu gimana? Ya harus ketemu musuh yang semakin susah gitu. Musuh-musuh yang luar biasa kerasnya, luar biasa jagonya gitu. Baru nantinya terbukti gitu. Oh, bener nih. Pedang gua nih sakti gitu. Kalau misalnya dia dikasih nih pedang nih luar biasa hebatnya gitu. Tapi ya gitu, setelah itu nggak ada musuh, nggak ada apa. Kan nggak bisa ketahuan gitu. Oh, nih benar-benar pedang sakti gitu. Betul. Nah, sama kayak gitu kalau misalnya dalam dunia kalau kita nggak dihadapin ke situasi yang begitu ya. Betul. Nah, karena kalau misalnya mau dilihat tadi, mau di dunia sekuler, dunia gereja pun, namanya orang yang mencela itu pasti ada di mana-mana gitu. Kita nggak bisa kita hindarin gitu. Betul. Mau dulu di kantor gitu, pertama kali ngantor gitu, saya baru kaget-kaget gitu. Orang bisa sikut sana, sikut sini, ngejatohin demi ngejilat bos gitu. Tuh bener-bener kirain di film doang gitu kan, ternyata benar-benar memang di dunia nyata begitu. Orang akan berlomba-lomba untuk menjilat atasan gitu. Ya memang ada orang baik gitu. Tapi ya tetap akan ada ya posisinya safe ya. Iya. Kalau di dunia kerja ya. Nah betul, akan selalu ada orang-orang seperti itu yang menjatuhkan kita. Nah apalagi balik lagi konteksnya ke dunia gereja gitu. Pasti sama gitu, manusianya ya manusia-manusia juga. Bahkan kalau misalnya kita di dalam dunia gereja, pasti kita akan jauh lebih gampang sakit hati dan lebih shock di dalam dunia gereja. Karena apa? Kalau di luar nih orang korupsi, oh iya dia jahat, dia korupsi. Tapi bayangin kalau orang korupsi di gereja,
itu akan berlipat-lipat kayak, ih kok pelayan Tuhan di gereja korupsi gitu. Nah itu akan jadinya tuh kayak bermakna double gitu, kayak kok lu jadi semua ada embel-embelnya gitu, tiba-tiba ngomongnya ceplas-ceplos gitu, kok lu di gereja gitu sih ngomongnya nyakitin gitu. Jadi seakan-akan jadi lebih sensitif gitu, kayak maunya di gereja tuh semuanya alim-alim, terus Semuanya semuanya baik baik gitu. gitu. Tapi ya balik lagi kita harus sadar nggak bisa kayak gitu kan, karena kan manusianya tetap manusia biasa yang Betul, betul, setuju. yang sama-sama terjun ke situ, ya mau diproses gitu. Nah kayak yang tadi Kohen bilang, semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya ketemu orang gitu terus dikit-dikit cabut, ya nggak akan ada prosesnya gitu. Maksudnya ibaratnya kalau perumpamaannya misalnya saya anak baru gitu pelayanan, terus ketemu orang yang nyolot, jutek gitu, terus pilihannya kan Saya. pilihan enggak, ya orang lain dong. Kan pilihannya dua gitu, maksudnya saya mau diproses gitu, saya berusaha untuk berdamai dengan orang itu. Permasalahan di ujungnya ini orang berubah atau enggak itu urusan belakangan. Toh pun kalau misalnya sampai aduh ini benar-benar pokoknya orang udah kurang ajar banget gitu, oke kita cabut pertama. Tapi paling nggak kita udah berbekal nih, ini ada orang dulu pernah kayak begini sama saya gitu. Masuk ke tempat baru pasti levelnya pun akan naik gitu. Ketemu orang yang seperti dulu paling nggak udah mulai tahu gitu, udah mulai ayo udah nggak masalah lah, dulu gua udah pernah orang kayak dia. Iya, gue udah pernah hadapi situasi kurang lebih mirip-mirip Betul. lah gitu. Nah tapi paling nggak kalau kita mau berusaha diproses dulu pasti akan naik level gitu maksudnya. Jadi tapi kita udah ada bekal. Tapi kalau misalnya orang yang Setuju. masuk langsung dikit-dikit begitu udah gue cabut aja gitu, dia nggak akan dapat Menyerah duluan. iya dia nggak akan dapat apa-apa. Nah pasti setiap ini dikit-dikit langsung mental gitu. Kalau misalnya orang mau diproses ya pasti akan ada kalanya pun seperti yang tadi gitu, pasti paling nggak orang udah ngadepin orang banyak gitu, jadi udah tahu, lama-lama udah kebal sendiri gitu. Nah pasti akan ada waktunya nanti di satu tempat dia udah stay di situ gitu, karena udah banyak proses yang dia jalanin gitu. Kayak misalnya ketemu orang yang cuman bawel doang, udah biasa. Orang yang udah ini doang, udah biasa gitu. Jadinya dia udah bisa bertahan di satu tempat gitu. Tapi kalau orang nggak mau diproses pasti gitu, akan mental terus selalu. Betul. Kalau orang yang nggak mau diproses, gini, kita pindah nih ke satu tempat, nggak ada jaminan di tempat baru kita nanti. Iya. Nggak ada orang yang nyebelin. Kita nggak bakal ketemu orang kayak begitu lagi gitu loh. Iya. Dan ketika akhirnya ketika kita pindah nih, terus kita ketemu orang kayak gitu lagi, terus kita pindah lagi dong. Akhirnya ada rekor kita kutu loncat kan, pindah sana, pindah sini, nggak pernah kalau duduk gitu. Sorry Phil, sorry potong. Apa? Malahan kadang-kadang jadi jangan-jangan nanti kita yang di sana yang malah jadi menyebalkan dibanding orang lain. Betul. Iya, akhirnya orang ngecap lah kita semua masih stay kok, yang keluar lu berarti yang punya masalah lu gitu. Nah itu kan pandangan orangnya gitu. Makanya kadang ya itu, makanya kadang orang tuh kan nggak langsung mikir bahwa ternyata situasi yang nggak enak dia hadapin tuh sebenarnya dia sedang dipersiapkan Tuhan, mau dibentuk Tuhan. Tapi orang tuh kadang berpikir, aduh gue nggak nyaman nih, gak enak banget, udah gue cari tempat yang baru lah, gue pindah deh yang gimana tuh yang sesuai dengan yang gue mau gitu. Nah mau sampai kapanpun kita mau pindah 10 tempat pun gak akan ketemu seperti yang kita mau gitu loh. Nah kalau apa sih konteks maksudnya kekinian nih, zaman now banget. Kayak ini aja deh, kita sering ngobrol nih sama kan anak-anak media kan, YouTube. Kita bikin video YouTube nih, mau konten sebagus apapun, sekeren apapun, itu pasti akan ada orang yang dislike. Nggak tahu kenapa, nggak tahu gimana, gue mau YouTuber sekeren apapun, pasti banyak yang dislike gitu. Nah kalau misalnya kita orang yang yang sensitif gitu, baper, udah bikin karya capek-capek gitu, tapi di dislike, ya pasti ngedrop sendiri, down sendiri gitu kan.
Tapi ya itu, maksudnya balik lagi ke kita. Kan kalau misalnya ini, ya proses buat diri kita sendiri gitu. Dulu ada kan tuh Fon, lagu sekolah minggu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum. Kalau boleh dibilang, dulu gue tuh tersinggung tuh gampang banget gitu. Nah, awalnya ada orang ngomong dikit, langsung kok nih orang begini ya, kok gue diginiin ya gitu. Itu rasanya kan gak enak. Sampai akhirnya dengan ketemu proses lagi, diproses Tuhan lagi, sampai akhirnya sadar, oh iya ternyata itu buat proses kita, diri kita sendiri gitu. Akhirnya mau ada orang cemooh, mau orang ngomong apa gitu, ya udah buat bangun diri sendiri. Ya akhirnya udah nggak sensitif kupingnya gitu. Iya. Ada orang ngomong. Jadi ingat dulu juga, maksudnya saya juga tipe orang kayak gitu, yang lumayan cepat gitu tersinggung. Cuman sekarang akhirnya saya percaya, maksudnya orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam hidup kita itu nggak ada yang kebetulan ada di dalam hidup kita. Setiap orang yang ada tuh, saya percaya banget Tuhan tuh udah mengatur sedemikian rupa. Jadi itu kita ditempatkan di dalam satu kelompok, satu komunitas tuh ada deh yang Tuhan mau kita belajar. Nah, mau nggak kita sadar, mau nggak kita tuh melihat, jangan melihat dari, maksudnya mau nggak kita tuh melihat dari sisi lain, jangan melihat dari yang kita lihat doang nih di depan mata kita nih yang nggak enak-enak terus kita buang, kita maunya enak doang gitu loh. Nah, mau nggak kita lihat dari sisi lain gitu. Pasel kayaknya mau tanggapin. Yang mana? Pak Prana. Pasel. Oh. Saya kalau masalah tanggapin ya saya tanggapin. Jadi dimanapun kita pasti ada model orang-orang seperti itulah. Ya pertama ya mungkin salah satu motivasinya yang mungkin apalagi kalau kita di bidang tersebut kita paling bisa dibilang kita menonjol. Yang motivasinya orang-orang pencemooh itu ya pengen merebut posisi kita. Kita tinggal melihat diri kita sendiri lah, kita benar-benar memang seperti yang dia bilang atau tidak. Kalau tidak seperti yang dia bilang, yang kita bertahan tersebut begitu. Karena kalaupun nanti di dunia sekuler pun kalau kita lihat CV kita loncat sana loncat sini pun yang ada kita jelek juga. Betul, akhirnya yang makanya ketika kita yang ini kerugian di kita sendiri ya Pak ya. Iya. Kerugian di kita kan orang aneh. Nah ini orang kok nggak sampai setahun pindah. Nah di situ baru 8 bulan cabut gitu. Jadi kan ini orang kenapa ini kok pindah-pindah gitu. Akhirnya rekod kita sendiri yang jelek gitu. Makanya, nah itulah makanya mungkin kita bisa ngambil itu sebagai contoh sebagian dari orang-orang tuh yang belum memahami diproses. Benar nggak? Setuju nggak? Ya. Jadi maksudnya ya kita tidak bisa menyuruh orang tuh menilai kita tuh dari ini. Orang akan menilai kita tuh sesuka-sukanya mereka dari apa yang mereka lihat. Mereka mau ngomongin kita apa aja, kita nggak bisa kontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Diri kita. Belajar tuh masuk kiri, keluar kanan. Jangan disimpan, jangan dipendam. Kenapa? Karena orang yang udah ngomongin kita, dia udah ngomong dia berlalu, dia ngomongin hal lain lagi, kita yang denger, kita inget terus nih. Nah, yang rugi siapa? Yang ngomongin aja belum tentu dia inget. Dia pernah ngomong kita kayak begitu tuh. Tapi kita ingat terus kita ketemu dia, kita gendek, kita kesel gitu. Yang rugi siapa? Kita. Cepet ini nih banyak keriputnya nih. Rugi kan? Rugi di kita gitu loh. Benar nggak? Rugi di kita gitu loh. Jadi memang kita mesti belajar tuh bagaimana tuh benar-benar tuh berserah sama Tuhan tuh maunya diproses tuh seperti yang Tuhan mau. Jangan cuma yang maunya kita aja gitu loh. Karena ketika kita maunya kita aja nih, percaya deh yang ngalamin tuh pasti yang nggak enak-enak terus gitu loh. Makanya kadang tuh
makanya kita tuh mesti bisa, makanya dulu juga kadang saya pikir, kenapa sih Tuhan saya suka ketemu orang-orang kayak gini sih yang bikin saya tuh kehilangan kesabaran. Jadi dulu sempat pikir, apa sih nih? Tapi akhirnya nyadar. Sekarang saya nyadar, oh ternyata saya tipe orang tuh begini. Tuhan menempatkan sekeliling saya orang-orang seperti ini itu buat membentuk saya gitu. Membentuk saya tuh dalam arti ini saya sadar loh akhirnya. Dulu saya nggak sadar. Kenapa sih ya kok punya temen kayak begini semua? Tapi akhirnya saya sadar. Ternyata Tuhan menempatkan teman-teman saya yang berbeda 180 derajat dari saya, membentuk saya menjadi lebih baik seperti yang Tuhan mau, bukan seperti saya mau. Karena kalau saya pikir, saya nggak akan bisa melakukan seperti yang, maksudnya nggak akan bisa tuh melakukan kayak begitu. Tapi ketika saya sadar, oh ternyata Tuhan kasih saya begini-gini nih, Tuhan mau saya belajar. Yang tadinya saya selalu bilang, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Gitu. Tapi ternyata setelah saya bilang, oh ya memang Tuhan mau saya belajar sesuatu dari sini nih. Ketika saya terima, akhirnya saya menerima itu, Tuhan bentuk pelan-pelan. Gak langsung ya, gak langsung, gak ada yang instan loh. Itu prosesnya bukan dalam tempo sehari, seminggu. Itu bisa bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun selama kita hidup. Selama kita masih napas, selama kita masih hidup, tiap hari, tiap detik, tiap menit kita selalu diproses Tuhan. Setuju nggak? Sampai saat ini pun kita juga masih semua diproses Tuhan. Menjadi kedepannya tuh lebih baik dengan yang Tuhan mau ya, bukan dengan kita gitu loh. Jadi kalau misalkan berarti kita sepaham ya di sini ya, ketika kita menghadapi tadi tuh celaan, sindiran, kita jangan cepet-cepet meresponnya dengan kayaknya gue udah nggak sejahtera nih di sini nih, kayaknya udah nggak enak kerja di sini, cabut cari tempat baru. Kita jangan buru-buru dulu respon seperti begitu. Yang pertama kita lakukan tuh kita berdiam diri dulu, kita doa, maksudnya Tuhan, kenapa ya saya dihadapkan dengan situasi seperti ini? Tuhan mau suruh saya belajar apa gitu. Kita doa, kita minta petunjuk dari Tuhan, minta pertolongan dari Roh Kudus. Percaya deh, kalau memang kita benar-benar minta, kita doa, Tuhan akan kasih kita lihat. Nih loh sebenarnya kalau saya taruh kamu di sini tuh, nih maunya kamu tuh begini, kamu ikutin. Yang kelemahan kamu di sini, nah makanya seperti yang tadi Phil bilang, ketika kita minta Tuhan, saya mau belajar sabar. Tiap hari kan pasti ada aja digojlok tuh segala sesuatu tuh yang bisa menghilangkan kesabaran kita. Pak Beni kayaknya mau nambahin. Nah, siapa? Pak Beni? Pak Beni. Silakan, Pak Beni. Mau nambahin apa, Pak? Tentang ini. Oma mau nambahin. Oh, silakan Oma. Oma akhirnya bersuara. Ya, kalau malah yang nggak ada proses, yang nggak ada ngadepin apa-apa, malah itu yang bingung. Ya, jadi nggak anteng-anteng aja, nggak diproses. Malah itu yang bingung. Karena apa? Karena mengikut Tuhan itu kita harus menyangkal diri, memikul salib, baru kita bisa ikut Tuhan. Jadi kalau berat kita berat. Ya itu memang harus ya. Katanya kan mau seperti Yesus. Ya, Yesus juga pikul salib. Dia dihina, dicemooh. Tapi dia bisa melewati itu semua tanpa ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Jadi sepanjang hidup kita pun ada itu proses. Kalau nggak ada proses, nggak ada apa-apa, ya itu yang bingung ya. Bingung, mau jadi apa? Iya, ya mau kemana kita. Ya, betul, tapi setuju, kalau kita mau ikut Tuhan, mau nggak mau kita harus pikul salib, sangkal diri. Jadi kita harus nggak mau ikut maunya kita, karena kita adalah milik Tuhan dan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ya itu aja. Thank you buat masukannya Oma. Yap. Jadi
ketika kita menghadapi celaan, cemoohan orang nih, satu yang tadi satu saya bilang, jangan kita langsung cepat-cepat respon ya, maksudnya langsung cabut keluar, tetapi kita ada baiknya kita berdiam diri dulu, kita berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, itu yang pertama. Jangan langsung respon dengan keluar, karena setiap hari Tuhan selalu ada caranya Tuhan sendiri tuh buat ngebentuk kita sesuai dengan yang Tuhan mau gitu loh. Terus juga gini Pak loh. Benny jadi nambahin. Belum, Pak Benny lagi cari ilham kayaknya. Nah, terus ini juga apa namanya? Tuhan kan menciptakan kita, tiap-tiap orang tuh berbeda ya, unik, satu sama lain beda-beda. Nah, jadi tuh pasti kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, janganlah kita memakai kelebihan dan kekurangan kita itu saling menjatuhkan orang gitu loh. Harusnya kita pakai itu tuh buat memuliakan namanya Tuhan gitu loh. Dan gini loh, kayak seperti tadi contoh yang saya pakai ya, ketika seorang hamba Tuhan, maksudnya dia mau dipakai Tuhan, tetapi dia datang dari background keluarga tuh yang hancur berantakan. Tetap gini loh, Tuhan ketika mau pakai orang, Tuhan nggak memilih dia harus dari background bagus, orang tuanya dengan latar belakang apa, nggak ada jaminan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati orang yang mau melayani. Tuhan nggak melihat background keluarga siapapun yang bagus, itu nggak ada jaminan. Jadi itu Tuhan melihat hati. Tuhan mau berkarya di orang yang hatinya itu rindu buat melayani dia gitu. Nah, jadi itu ada baiknya kita menyikapi kita ya. Marilah kita membuka mata hati kita agar kita tuh bisa sadar akan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu Roh penolong. Jadi ketika kita ada apa-apa yang kita rasain nggak enak, yang kita hadapin celaan, cemoohan, yang pasti nggak enak ya kita rasain. Yang pertama kita lakukan itu apa? Doa, minta Tuhan tolong, Roh Kudus kuatkan saya. Itu pertolongan pertama buat kita. Percaya deh, ketika kita minta begitu, tadinya kita udah kesel, marah, akan jadi adem dengan sendirinya. Dengan kasihnya, dengan Roh Kudus akan mengademkan kita. Yang tadi kita udah kesel, udah emosi, otomatis kita akan menjadi tenang. Cobalah itu, benar deh kejadian. Karena saya udah ngalamin dan mempraktekannya. Terus jadi juga harus mengubah cara pandang kita. Jangan kita hanya mau lihat dari aja. Kita harus belajar bahwa yang sekarang nggak enak, tetapi kita percaya Tuhan lagi mau berkarya dalam diri kita. Biarpun caranya nggak enak, jalannya nggak enak, tapi kita percaya ketika Tuhan udah taruh kita, tempatkan di situ, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di situ buat kita, gitu loh. Jadi apapun latar belakang kita masing-masing, Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat hati kita masing-masing ketika kita mau berkarya lebih baik lagi buat Tuhan. Biarlah Tuhan akan memakai kita masing-masing untuk kemuliaan namanya. Oke, makasih buat kehadiran semua teman-teman pada malam hari ini. Terus juga jangan lupa ya selalu hadir di channel Telepon. Apa? Silakan kok. Tadi Pak Jangan dulu kok. Jangan nangis. Oke, begini ya. Kan waktu kita masuk dalam satu komunitas, apalagi ini kerohanian. Jadi yang membawa kita, motivasi kita adalah bukan melayani orang, tapi melayani Tuhan. Berarti nilai yang harus kita cari bukan nilai yang diberikan oleh manusia. Kita harus mencari nilai, value di mata Tuhan gitu loh. Nah, dalam hal ini kalau kita mencari nilai di mata Tuhan, kita tidak akan tersandung dengan masalah-masalah penilaian orang lain. Dengan cemooh-cemoohan kayak gitu ya kok ya? Enggak penting itu, enggak penting. Karena fokus saya bukan kepada manusianya gitu. Jadi kita bisa dengan powerful untuk mengeksplor apa yang kita mampu itu diberikan kepada Tuhan. Tanpa embel-embel, tanpa ada niat dinilai, dipuji. Karena yang bagi kita nggak berguna. Orang buat kita itu nggak berguna. Karena niat kita cuma satu,
mencari nilai di mata Tuhan. Itu yang harus kita lakukan gitu. Banyak orang-orang mau melayani Tuhan, nimbrung dalam satu komunitas itu hanya untuk dipuji, untuk dibanggakan, untuk diagung-agungkan gitu. Cari follower maksudnya. Nah, pokoknya cari orang inilah, gimana dihargai. Gitu loh. Nah, konteks seperti itu tidak penting kalau kita di dalam kerohanian itu, ya berikanlah semua apa yang ada pada dirimu itu full untuk Tuhan gitu. Bukan untuk gereja ya. Bukan untuk gembala atau pendetanya atau komunitasnya, bukan. Tapi ini saya melayani teman. Betul. Jadi kita tidak akan tersudutkan atau merasa omongan-omongan ini itu tidak berguna. Betul, saya setuju banget kok. Kita akan bakal dengan hal itu. Kayak, nah, jujur waktu saya waktu bergabung dengan The Way, saya pun nggak memikirkan untuk orang mau gimana menilai saya waktu itu. Ya udah, apa yang jalanin ada pada aja. Apa yang ada pada diri saya berikan aja untuk saya anggap ini rumah Tuhan kok, ini buat Tuhan kok gitu. Istilahnya nggak hitung-hitungan ya kok. Nggak peduli, nggak penting orang menilai seperti apa gitu. Betul. Nah, saya mulai melangkah bahwa hidup memang harus untuk Tuhan, jalurnya untuk Tuhan. Kita mencari nilai supaya Tuhan yang pegang rapot kita, dia berikan nilai. Ya kan, kalau kita sebagai kayak ada rapotnya, ini banyak merahnya atau merahnya ada berapa, itu kan penting. Ya kan? Kita di gereja kan kayak sekolah sebetulnya. Dan rapotnya Tuhan yang nilai. Jadi jangan menjadi orang lain hanya demi pujian sesuatu yang tidak bisa diterima di komunitas atau kalangan itu. Jadilah diri sendiri dan pergunakan untuk Tuhan. Setuju. Gitu ya. Karena posisinya belum tepat, masanya belum tepat, memang ada proses memang itu. Ada kalanya benturan sesaat atau apa yang terjadi itu Tuhan izinkan terjadi, itu kadang ada proses yang Tuhan inginkan supaya kita lebih dewasa. Itu. Iya. Cuman kadang orang pada nggak nyadar kok. Itu yang harus kita pahami. Kalau dia peka sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dia akan lebih bisa mengerti gitu. Biasanya orang mencari cari zona nyamannya mereka sendiri. Jadi ketika dia merasakan Tuhan nyaman, ya udah dia memilih dia keluar gitu. Padahal ternyata Tuhan sedang mau membentuk dia lewat suatu situasi itu yang menurut dia tuh nggak enak gitu. Tapi orang kadang nggak nyadar hal itu. Ya, demikian dari saya. Thank you, Pak. Thank you banget buat masukannya. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di Grow Up Together ini, juga buat yang lainnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami The Warriors, karena kami sedang menjalankan ada program dari Senin sampai Sabtu. Tiap hari itu selalu ada. Jadi ayo ditonton di dalam channel YouTube kami dan percaya, maksudnya ada setiap hari itu berkat Tuhan di situ ditaruh buat kita. Asalkan kita mau membuka, menyediakan waktu kita sebentar untuk bersekutu dengannya, Tuhan akan berkarya luar biasa dalam diri kita. Sebelum kita tutup acara kita doa dulu ya. Makasih Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami sudah berkumpul, berdiskusi bersama, dan sharingan-sharingannya juga membuat kami lebih memahami, lebih kuat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau membuka hati kami di proses Tuhan, Tuhan akan berkarya dengan luar biasa dalam diri kami, sehingga yang tidak sempurna akan Tuhan sempurnakan. Semuanya kami kerjakan hanyalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Proses terus kami Tuhan Yesus, sehari demi sehari seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kami mau. Dan tak lupa sertakan juga Roh Kudus-Mu, Roh Penolong-Mu di dalam diri setiap kami masing-masing, agar kami dengan bantuan Roh Kudus bisa melewati setiap proses yang Tuhan sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali bersama di acara berikutnya.
Biarlah di acara bincang ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan berkati. Udah off. Oke.